Assalamualaikum saudara sebangsa. Hari ini adalah hari yang istimewa buat bangsa kita Indonesia. Hari ini kita memperingati Hari Kartini. Hari yang kita tumbuh dengan itu ya. Di setiap Hari Kartini, di hari itu nanti kita ada berbagai karnaval, lomba masak-memasak lah, dan kemudian berpakaian adat di daerah kita tinggal gitu. Nah, karena itulah hari ini saya menggunakan pakaian adat yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya itu menggunakan penutup kepala bernama jembolang, penutup kepala khas Gayo untuk kaum laki-laki. Hari ini karena saya berada di Bali dan sudah lama sekali di Bali, saya tidak pernah tampil dengan pakaian adat Bali seperti ini. Jadi khusus untuk hari ini, biarpun tidak sepenuhnya dengan pakaian adat Bali, saya menggunakan udeng, menutup kepala laki-laki khas Bali. Dan kalau seperti ini sebetulnya salam yang paling pas itu kita mengatakan Om Swastiastu. Seperti itu. Nah, tapi sebelumnya juga maaf karena channel ini betul-betul seperti gaduh-gaduh, tadi membahas bola, kemudian sekarang membahas Hari Kartini ya. Karena memang tadinya memang macam-macam. Kemudian sampai ketika saya melakukan live, diminta untuk membahas kontra narasi terhadap Malaysia. Nah, kali ini sebenarnya ketika kita berbicara tentang Hari Kartini pun masih ada korelasinya dengan Malaysia. Kenapa? Karena kekayaan sejarah seperti ini, ya, tokoh-tokoh yang menginspirasi seperti ini itu tidak dimiliki oleh Malaysia. Kita selain tokoh-tokoh pejuang yang bertempur melawan Belanda secara fisik, kemudian tokoh-tokoh yang berjuang dengan ide kebangsaan, dan juga emansipasi kita punya. Dan itulah ada pada sosok Kartini. Hal-hal seperti ini, kekayaan latar belakang sejarah dan intelektual seperti ini, tidak dimiliki negara jiran kita yang katanya ber-IQ tinggi itu, Malaysia. Yang kalau kata Christian Jacobi, yang prinsipnya itu semua yang kami miliki kami curi dari Indonesia. Gitu. Nah, sesuai dengan judul dari video ini biasanya saya sejak selesai reformasi itu selalu menulis tentang kenapa Kartini bukan Cut Nyak Dien begitu ya. Karena saya gerah sekali melihat selalu begitu banyak hujatan terhadap Kartini di setiap kali hari kelahirannya ini diperingati sebagai hari emansipasi ya. Karena apa? Itu saya menganggap itu adalah kesalahan dari rezim Orde Baru yang paling parah. Karena pada masa itu Hari Kartini ini dijadikan hanya sekedar seremonial, sekedar lomba masak-memasak, menggunakan kain kebaya, pakaian tradisional. Tetapi hampir tidak pernah di sekolah-sekolah di Indonesia ini kita membahas, kita membedah tentang ide-ide Kartini. Dan sebenarnya ide-ide itulah yang membuatnya layak menjadi seorang pahlawan emansipasi. Ya. Dan setiap kali saya menulis artikel tentang ini, biasanya itu ketika saya unggah di media sosial saya atau di kolom komentar di media pada artikel yang saya tulis itu dipenuhi dengan hujatan, terutama orang-orang dari daerah asal saya sendiri, Aceh. Macam-macam bilang, punyan gambangannya, nah inang jawanyan jai pebandingan Cut Nyak Dien. Jadi seperti itu, jadi macam-macam lah direndahkan seperti itu. Nah, di sini saya akan menjawab ya, kenapa bagi saya yang lahir dan besar di Aceh, yang dikenal dengan banyaknya pahlawan wanita, pahlawan perempuan gitu, justru melihat Kartini itulah sebagai sosok pahlawan emansipasi. Dan bagi saya Kartini bukan cuma sosok pahlawan emansipasi bagi perempuan, tetapi juga sumber inspirasi. Yang dia perjuangkan itu adalah emansipasi untuk semua kalangan, bukan hanya perempuan. Ya, kesetaraan hak untuk semua orang, apakah itu bangsawan, apakah itu rakyat jelata, laki-laki, perempuan, tidak ada batasan, kemanusiaan. Dia adalah pejuang emansipasi kemanusiaan bagi saya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Sebenarnya apa yang saya bicarakan di sini adalah tema-tema yang sebenarnya sudah sangat sering saya tulis di berbagai media, tapi kali ini saya pindahkan ke media ini ya, bukan lagi dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk video.
Dari apa yang saya amati, sebenarnya fenomena yang menggugat kepahlawanan Kartini ini baru muncul di pasca reformasi. Karena di zaman Soeharto dulu kita yang boleh membuka mulut itu cuma di depan dokter gigi. Nggak ada yang berani menggugat. Soeharto bilang pahlawan ya pahlawan gitu. Tapi pasca reformasi ketika kita mendapatkan hak bersuara, kebebasan berpendapat, orang-orang mulai mempertanyakan dan bahkan menggugat dan menghujat Kartini. Mempertanyakan kapasitasnya sebagai pahlawan nasional perempuan di Indonesia, seperti itu ya. Karena pasca reformasi ini orang bisa mengatakan apapun, tapi masalahnya kadang literasi tidak memadai pun nilai suaranya jadi sama dengan orang yang penuh dengan argumen, penuh dengan referensi gitu, dengan orang yang cuman asal nyablak aja ketika di media sosial setara semuanya. Egaliter secara ekstrem itu terjadi pasca reformasi di tempat kita. Bukan kebetulan pasca reformasi ini karena kita lama sekali ditekan di masa Soeharto itu dengan satu budaya, dengan satu keharusan. Pasca reformasi itu muncul semacam sentimen kesukuan dan juga agama, hal-hal yang sebelumnya tabu untuk dibicarakan dalam konteks SARA. Tidak boleh kita berbicara SARA pada zaman itu. Ketika kita mulai bebas berbicara seperti itu keluar semua. Dan Kartini, gugatan dan hujatan terhadap Kartini itu juga dalam nuansa itu yang saya lihat ya. Nah, eskalasi yang meningkat tentang perbedaan suku, agama ini yang mulai dibicarakan seperti itu di Indonesia ini membuat orang mulai menggugat ya status kepahlawanan dan pengistimewaan sosok Kartini itu sampai ada harinya segala di dalam konstitusi bangsa lah ya, bisa dibilang seperti itu. Sementara menurut mereka dan ada banyak sekali perempuan-perempuan hebat di Indonesia, bukan hanya Kartini gitu kan. Kenapa hanya Kartini? Bahkan dibandingkan dengan perempuan-perempuan hebat lain, Kartini itu tidak ada apa-apanya gitu. Ya misalnya banyak yang mengambil contoh itu Rohana Kudus ya, perempuan Minang yang sudah menyebarkan idenya itu langsung melalui koran-koran yang beliau terbitkan sendiri, bukan hanya melalui surat seperti yang dilakukan oleh Kartini ya, yang hanya menulis melalui surat dan itu aja diheboh-hebohin, kira-kira seperti itu gugatan dari mereka ini. Atau Dewi Sartika ya, seorang perempuan Sunda yang membuka sekolah perempuan Pasundan, namanya Sekolah Istri di Tanah Pasundan, yang menjadi sekolah perempuan pertama di Hindia Belanda pada waktu itu. Atau kita berbicara perempuan yang berjuang secara fisik, ya, contohnya Martha Christina Tiahahu, seorang pejuang perempuan dari Desa Abubu di Pulau Nusa Laut, Maluku. Nah, apalagi kalau kami di Aceh ya, kita cerita dengan pahlawan perempuan. Aceh itu bukan hanya gudangnya, bahkan dari sebuah kajian dari sejarawan lah gitu dari Eropa, saya lupa namanya, dikatakan bahwa kalau pejuang laki-laki itu banyak negara punya ya, bukan ada banyak yang hebat, bisa dikatakan orang Mongol, kemudian orang Persia, mungkin orang mana lagi, ada banyak yang hebat pahlawan laki-lakinya. Tapi kalau urusan perempuan, pejuang perempuan ya, woman warrior, tidak ada yang melebihi Aceh di dunia ini. Tidak ada yang melebihi Aceh. Perempuan Aceh itu adalah perempuan paling berani di dunia, perempuan paling tangguh di dunia dalam hal perlawanan fisik, perang fisik. Itu Aceh. Jadi tidak heran kalau di Aceh itu banyak sekali kami memiliki pahlawan perempuan ya. Mulai dari sosoknya yang belum bisa dibuktikan secara fisik, maksudnya dengan bukti primer sejarah seperti Kamala Hayati yang dikatakan sebagai Laksamana Angkatan Laut perempuan pertama di dunia, meski belum ada bukti primernya tentang keberadaannya, tapi sosoknya itu diterima oleh orang Aceh bahwa Aceh itu pernah dipimpin oleh seorang Laksamana perempuan Angkatan Laut Aceh. Itu diterima ya. Kemudian selain Kamala Hayati ada Tengku Fakinah, ada Cut Mutia, Pocut Baren, Pocut Merah Intan, dan di Gayo kami punya diplomat perempuan bernama Datu Beru, atau yang perang fisik juga dengan Belanda itu dan Mayak Teri dari Serbejadi. Jadi banyak sekali, dan terutama tentu saja Cut Nyadin ya. Cut Nyadin itu
ikonik lah, perempuan pejuang ikonik yang tidak pernah mau tunduk kepada Belanda sampai akhir hayatnya, sampai dibuang ke Sumedang. Jadi bahkan karena seperti itu, beberapa tahun yang lalu saya ingat seorang teman saya di Facebook membuat gambar Kartini dan Cut Nyak disandingkan. Di situ yang menolak kepahlawanan Kartini ini menulis ya, sahabat penjajah, musuh penjajah. Jadi sahabat penjajah ini dipahlawankan seolah-olah yang dijadikan sebagai sosok emansipasi perempuan, tetapi Cut Nyak yang musuh penjajah itu hanya diketepikan, kira-kira seperti itu ya. Dan ini yang sentimen keagamaan dan kesukuan tadi saya katakan. Makanya kenapa seperti itu? Kenapa Kartini yang digambarkan sebagai sahabat penjajah tadi, sementara Cut Nyak sebagai musuh penjajah? Tidak ada harinya, justru hari Kartini, bukan hari Cut Nyak gitu ya. Yang biasanya hal seperti ini kemudian dijawab sendiri oleh orang-orang yang menggugat ke pahlawanan Kartini ini dengan mengatakan sebuah simplikasi. Biasanya mereka menggugat dan menjawab sendiri dengan simplikasi bahwa itu karena Kartini orang Jawa. Cut Nyak bukan orang Jawa, maka tidak ada hari Cut Nyak. Nggak mungkin karena dia bukan orang Jawa. Itu biasanya yang mereka sebutkan. Nah, kemudian ada juga yang membawanya ke dalam sentimen agama. Di sana dikatakan kenapa Kartini itu karena konspirasi dari Zionis, konspirasi dari Freemason, karena sosok Kartini ini adalah seorang Islam abangan dari Jawa, bukan Islam yang kafah seperti Cut Nyak. Jadi mereka takut nanti Islam itu besar. Seperti itu yang berbalut sentimen keagamaan biasanya, dan itu di ceramah-ceramah kadang-kadang kita dengar ya yang pernyataan seperti itu. Nah, tapi saya melihat ya, di dalam semua hujatan dan gugatan terhadap Kartini ini, ada satu hal yang sengaja dilupakan, atau mungkin itu bagi yang memang tahu, tapi kebanyakan sebenarnya tidak menyadari ya, karena membandingkannya itu tidak apple to apple sebenarnya antara Cut Nyak dengan Kartini ini. Dengan segala hormat kepada pahlawan perempuan yang saya sebutkan tadi, yang saya sangat kagumi sebenarnya, dan itu kami di Aceh memang menjadi sumber inspirasi ya, para pahlawan perempuan itu. Kepada anak-anak perempuan dikatakan, masa kamu kalah sih sekarang sama perempuan? Dulu nenek moyang kamu itu sudah melawan Belanda, sudah memimpin pasukan laki-laki seperti itu, apalagi yang kamu takutkan ya. Itu yang mereka lupakan, bahwa kami di Aceh sudah tidak lagi berbicara tentang emansipasi, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi orang Aceh yang memperjuangkan emansipasi perempuan zaman itu, karena sudah sejak zaman dulu itu ada di dalam diri kami, gitu, di dalam budaya kami. Ya, perjuangan emansipasi itu sudah lewat untuk Aceh. Kalaupun sekarang ada kemudian sentimen seperti itu, laki-laki menjadi superioritas lagi, tidak seperti zaman Cut Nyak ke Malahayati, itu justru datang dari luar kemudian, bukan sesuatu yang sudah ada di dalam budaya kami di Aceh. Bahkan sebagai bukti itu memang sudah ada. Dulu ada seorang profesor antropologi ya, dari University of Washington di Missouri, namanya Profesor John Bowen. Dia mengambil doktoralnya di tempat kami ya, untuk disertasi doktoralnya, penelitiannya di tempat kami waktu itu di Gayo. Itu dia melihat bagaimana relasi laki-laki dan perempuan di Aceh itu, dan kemudian dia lebih terkenal di Perancis yang banyak terjadi gesekan antara muslim dan non-muslim karena orang barat tidak begitu memahami bagaimana tentang Islam ini, jadi banyak mendiskreditkan Islam di sana. Dalam sebuah diskusi dia katakan ya, bahwa hadirin di situ mengatakan Islam ini agama yang tidak menghargai perempuan, tidak memberi penghargaan yang sewajarnya kepada perempuan gitu. Itu dibantah oleh Profesor Bowen. Beliau katakan pada waktu itu keliru katanya. Itu yang kalian lihat itu adalah budaya dari masyarakat Maghribi, karena yang kalian lihat umat Islam di Perancis ini rata-rata orang dari negeri Maghribi. Jadi negeri Maghribi itu adalah Afrika Utara yang terdiri dari 3 negara di sana ya, Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Dan di sana dalam penelitian Profesor Bowen sendiri, mereka melihat memang Islam yang dipraktekkan di sana, dalam prakteknya itu ada sedikit perbedaan ya dengan yang beliau lihat di Gayo. Misalnya katanya di sana waktu
Idul Adha ketika melakukan kurban, perempuan di sana yang sudah janda itu mereka tidak disebutkan namanya ketika kurban, tapi nama almarhum suaminya. Itu tidak dia lihat di Gayo. Yang berkorban perempuannya sudah jadi nama dia yang disebutkan di saat berkorban itu. Dan kemudian beliau juga melihat ketika pernikahan, ya, menentukan pernikahan anggota keluarga. Di negeri-negeri Maghribi itu, kaum perempuan tidak ada hak untuk menentukan siapa yang akan diterima menjadi calon suami atau calon istri dari keluarga yang akan menikah dengan keluarga tersebut. Itu sepenuhnya laki-laki. Itu yang beliau lihat berbeda dengan di Gayo. Di Gayo itu justru katanya kalau dalam seseorang hendak menikah, yang dia lobi atau dia dekat itu justru bukan bapak, bukan paman, tetapi bibi, dan kemudian dari bibi disampaikan ibu. Itu adalah urusan kaum perempuan di sana yang menentukan siapa yang akan diterima menjadi anggota keluarga yang baru melalui jalur pernikahan. Dan juga dalam hal ekonomi, dia lihat kalau di daerah Maghribi itu harta itu semuanya laki-laki yang memutuskan. Jadi mau jual mobil, mau jual rumah, itu suami semua yang memutuskan. Itu yang beliau lihat juga beda di Gayo. Di Gayo itu rumah tangga itu satu unit ekonomi. Harta dicari bersama, perempuan ikut ke ladang, ikut sama dengan suami, seperti itu. Jadi harta itu milik bersama. Kalau suami mau jual, nggak bisa dia lakukan tanpa persetujuan istrinya. Itu beliau lihat. Jadi di sana kemudian beliau menyimpulkan itu adalah Islam yang dipengaruhi kultur Arab Maghribi. Sementara Islam yang sama di Gayo ketika diterapkan, dalam penerapan praktisnya itu menjadi berbeda katanya, ya. Jadi tidak benar kalau ajarannya yang mendiskriminasi perempuan, karena kalau kalian ke Sumatera, kalian akan melihatkan cara praktek berislam yang berbeda, kata beliau di situ. Nah, jadi seperti itu saya ceritakan bahwa itu berbeda dengan kultur tempat tumbuhnya Kartini. Kemudian kita kembali kepada Kartini, ya. Kenapa Kartini itu sebagai perempuan tokoh emansipasi dan harinya diperingati? Karena ketika kita berbicara pahlawan-pahlawan yang saya sebutkan namanya tadi, baik itu Rohana Kudus, baik itu Rangkayu Rasuna Said, mungkin ya Dewi Sartika dan lain, memang dia mendirikan sekolah atau berjuang secara fisik seperti Cut Nyak-Dien, Masa Kristina Tiahahu dan pahlawan-pahlawan Aceh yang saya sebutkan. Tapi tidak satu pun dari mereka yang berbicara atau memperjuangkan secara spesifik penindasan kultural terhadap perempuan. Hanya Kartini yang berbicara itu. Hanya Kartini yang secara khusus memfokuskan perjuangannya kepada didapatkannya hak-hak perempuan, gitu, ya. Dan hak-hak ini hak dasar yang di Aceh yang sudah tidak akan membicarakan lagi, ya. Ketika di tempat lain, beliau tahu sendiri kan di Jawa itu begitu direpresi, anak perempuan dipingit, lebih seperti harta benda di sana anak perempuan itu, tidak punya hak atas dirinya sendiri, tidak punya hak untuk menyatakan pendapatnya. Semua apa yang dia lakukan di masa depan itu adalah sudah ditentukan oleh kaum laki-laki di keluarganya. Ya, mungkin yang nonton film Kartini dalam atau yang membaca biografinya, suatu saat dia itu dengan temannya orang Belanda, tanya, kamu cita-cita kamu apa Kartini? Cita-cita gitu. Iya, cita-cita kamu menjadi apa besar? Oh, boleh ya menentukan gitu. Kita pengen apa jadi ketika besar. Itu yang terjadi. Seperti itulah tempat lingkungan Kartini tumbuh. Dia bahkan mereka itu perempuan di sana itu tidak pernah membayangkan dia akan menentukan seperti apa masa depannya sendiri. Itu yang dihadapi Kartini pada saat itu. Jadi itu yang ingin diperjuangkan Kartini, dan itu sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kodrat sebagai laki-laki atau perempuan, ya. Perempuan melahirkan, laki-laki itu secara fisik lebih kuat. Enggak, manusia itu yang dilihat oleh Kartini bukan hanya sebatas itu, ya. Manusia juga pemikiran, manusia punya ide, dan itu tidak ada kaitannya dengan gender, ya. Tidak ada kaitannya dengan gender. Tokoh-tokoh pahlawan yang saya sebutkan tadi tidak berbicara tentang itu. Ya, di Aceh, di tempat kami, tempat Cut Nyak-Dien besar dan lahir itu, wanita menjadi pimpinan perang itu tidak aneh. Sebelumnya sudah ada Ratu Saifiatuddin, perempuan yang menjadi ratu di Aceh itu. Ya, atau di tempat kami tadi, Datu Beru, perempuan menjadi diplomat. Itu sesuatu yang sudah kita take it for granted gitu, kalau kata orang Inggris. Sudah menjadi seharian kita. Itu bukan isu yang perlu dibahas lagi gitu. Rohana Kudus apalagi, beliau itu lahir sebagai perempuan Minang yang di sana itu ratu banget perempuan kan,
Dan mungkin yang kenal keluarga Minang itu malah dalam sisi-sisi tertentu laki-laki di sana yang tertekan ya, laki-laki yang tertekan secara mental atau secara psikologis ya, karena banyak sekali pembatasan-pembatasan untuk laki-laki, hak-haknya gitu. Sampai ada cerita maling kundang komplek gitu, bagaimana laki-laki itu harus mengikuti berbagai ini. Jadi lingkungannya berbeda dengan Kartini. Jadi bisa dibayangkan kan bagaimana suasananya. Kartini ini dia hidup dalam lingkungan yang feodal, patriarkis, yang mana kaum perempuan mendapatkan diskriminasi yang luar biasa, tidak bisa mengembangkan kemampuannya yang tidak terkait dengan gendernya, tidak bisa mengembangkan sisi intelektualitasnya sebagaimana laki-laki, tapi di lingkungan seperti itu, tumbuh seorang Kartini. Dia tumbuh menjadi sosok yang kritis, sosok yang intelektual, mempertanyakan banyak hal. Ya, dia mengenal filsafat-filsafat Barat di zamannya, Descartes, Cogito ergo sum, dan lain-lain, mempertanyakan di lingkungannya kenapa ada perlakuan tidak adil. Dan bayangkan bagaimana menderitanya Kartini di masa itu. Perempuan dengan intelektualitas seperti itu dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa cita-citanya itu harus kandas cuma karena dia itu seorang perempuan. Kandas karena kebetulan dia itu terlahir sebagai perempuan. Nah, situasi yang dialami oleh Kartini ini tidak hanya dialami sendiri, tapi jutaan masyarakat Indonesia pada saat itu, belum ada Indonesia. Jutaan. Situasi inilah yang kemudian disuarakan oleh Kartini melalui surat-suratnya yang belakangan menjadi sumber inspirasi. Kita bicara Dewi Sartika, benar, beliau itu mendirikan sekolah untuk perempuan ya. Tapi beliau tidak secara spesifik mengangkat penderitaan perempuan dan segala macam itu. Karena itulah Dewi Sartika sendiri mengidolakan Kartini sebenarnya. Beliau itu mengidolakan Kartini. Nah, jadi kalau di dalam kami kebetulan di ilmu pastilah ya, fisika, Dewi Sartika ini saya melihatnya lebih seperti Thomas Alva Edison, namanya yang menemukan lampu. Dia menciptakan produk, sekolah itu kan produk ya, produk sekolah itu. Sementara Kartini itu menyiapkan dasarnya, fondasi dari pemikiran itu. Kalau dalam dunia sains itu Newton dia tidak menciptakan benda, tapi dia menciptakan fondasi hukum-hukum yang kemudian digunakan untuk penciptaan berbagai produk itu. Ya. Hukum Newton 1, 2, 3 itu yang digunakan dalam ilmu fisika, itu yang digunakan ketika kita merancang mobil, itu yang digunakan kita merancang rumah, itu yang digunakan dalam kita merancang jembatan. Idenya itu tidak ada benda yang diciptakan oleh Newton. Yang menciptakan benda itu orang-orang seperti Thomas Alva Edison, penemu kereta api dan yang lain-lain, penemu yang menjadikan benda. Tapi tanpa ada landasan dari Newton, nggak ada itu semua. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, landasan Newton pun ke filsafatnya. Karena ada ide dari Immanuel Kant yang memutus segala macam debat yang dulunya, apakah ada kehidupan sesudah mati, adakah apa segala macam, yang bercampur dengan apakah ada gravitasi segala macam, dengan mengatakan das Ding an sich. Jadi sesuatu yang sejatinya seperti apa kita nggak tahu. Yang bisa kita nilai dan kita perdebatkan itu hanya apa yang bisa ditanggapi dengan panca indera. Dan itulah yang kemudian menjadikan segala kemajuan teknologi seperti sekarang. Hal sepele seperti itu mengatakan, jadi orang tidak lagi berdebat, bagaimana kalau membuat AC ini, apakah nanti itu kita akan hidup nanti di surga, kita akan pakai AC, itu enggak. Tapi hanya dirasakan dengan apa yang dirasakan panca indera. Kita pakai AC, dingin, oh ya, berarti itu dingin. Suhunya sekian. Perdebatan kita itu hanya di masalah fisik. Dan kemudian kalau realitas yang sejati itu hanya bisa diimani, tidak lagi masuk ke ranah sains gitu. Jadi pondasinya yang disiapkan, itulah Kartini. Jadi seperti itu pondasinya. Gitu. Nah, tapi saya jadi maklum kemudian kenapa banyak orang yang melihat seperti ini, fisiknya apa yang sudah dilakukan Kartini gitu. Ide-ide itu kurang dihargai karena di negeri ini pada masa Orde Baru seperti itu. Ide tidak dibiarkan leluasa berkembang. Karena ide kalau berkembang, membuat orang jadi mempertanyakan segala sesuatu ketidakadilan dan bisa berontak. Dan di Orde Baru ketika semuanya dulu didasarkan pada stabilitas,
ide-ide seperti itu tidak boleh ada. Jadi anak-anak sekolah pun diajarkan hanya untuk menghasilkan produk-produk tertentu gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa nyata dilihat. Ide di balik itu tidak dihargai. Dan sehingga di dalam kemudian politik pun banyak orang itu tidak lagi berbicara ide. Tapi ketika datang kepada masyarakat, apa yang bisa dikatakan MCK, duitnya jelas gitu. Tapi ide untuk mengembangkan satu pendidikan atau satu usaha yang berkesinambungan membuat orang itu tidak lapar, yang seperti itu tuh terlalu jauh jadinya. Ini masalah pendidikan. Dan dalam masyarakat seperti inilah yang kemudian lebih melihat, ya Dewi Sartika paling nggak ada sekolah dia buat gitu. Rohana Kudus ada koran yang dibuat. Cuk Nyadin jelas ada Belanda yang dia bunuh. Kartini apa? Cuman ngomong doang, cuman surat menyurat. Nah, di mata orang-orang yang mentalitas MCK ini, ya, dominan fisik, ada MCK, ada barangnya ini, apa yang dihasilkan Kartini itu cuma setumpuk kertas, surat menyurat dengan seorang nyonya Belanda gitu. Mereka tidak melihat ide di balik itu, semangat di balik itu. Ini saya teringat kepada novel legendaris dari George Orwell ya, dan itu bedanya ya. Di George Orwell ini di 1984 atau 1989, di situ ada dikatakan bahwa masyarakat, dia kritik masyarakat seperti ini, dia katakan mereka seperti semut, hanya mampu melihat hal-hal yang kecil, hal yang besar luput dia lihat, karena dia tidak melihat seperti semut, dia di atas batu, dia nggak tahu itu batu, yang diperhatikan remah-remah yang ada di batuan itu. Seperti itulah yang saya lihat para penggugat dan penghujat Kartini ini, ya, dalam melihat sosoknya. Kalau di masyarakat Barat, sosok Kartini ini lebih karena dia ide ya, itu seperti Mary Wollstonecraft, ya, tokoh feminis awal yang menyuarakan keresahan atau ketidakadilan yang dialami kaum perempuan yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan ketika ada revolusi industri, yang mana industri lebih menginginkan pekerja laki-laki gitu. Ya, di situ dia menyuarakan bahwa perempuan dalam beberapa hal tertentu tidak terkait gender juga bisa berkontribusi di dalam suasana yang baru ini gitu, Mary Wollstonecraft. Jadi dia berbicara tentang ide. Apa yang dibuat oleh Wollstonecraft hasilnya nggak ada secara fisik, tapi idenya itu yang terus menginspirasi para perempuan sampai saat ini. Jadi yang tidak pernah dikatakan kalau yang menjadi tokoh emansipasi perempuan itu bukan Ratu Victoria yang sudah menjadi ratu pada zaman itu, atau Jeanne d'Arc, Joan of Arc kalau di bahasa Inggrisnya itu, di perempuan ya seperti Cuk Nyadin ya, memimpin revolusi di Orleans atau Orleans kalau orang Amerika, di Orleans Prancis sana. Jeanne d'Arc bukan dia sebagai tokoh emansipasi perempuan, tetapi Mary Wollstonecraft yang pada tahun 1792 ya, tidak lama setelah Belanda menyerang Aceh, itu menulis buku yang berjudul A Vindication of Right of Woman, ya, untuk meminta persamaan hak kepada perempuan itu. Jadi ide, jadi di dasarnya itu adalah ide yang membuat dia menjadi tokoh emansipasi. Nah, sebagaimana Mary Wollstonecraft dengan buku A Vindication of Rights of Women ini, surat-surat Kartini ini, itulah yang membangkitkan kemudian semangat atau semangat perlawanan terhadap apa yang dialami kaum perempuan, gitu ya, ketertindasan yang dialami kaum perempuan di wilayah yang sekarang bernama Indonesia. Nah, kenapa saya begitu kagum pada Kartini? Saya bayangkan ya, jangankan di masa lalu, sekarang pun ketika kita begitu mudahnya berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara, berbagai daerah gitu, masih jarang muncul sosok seperti Kartini. Tapi dia di masa itu loh, di satu tempat di Pulau Jawa ini berkomunikasi dengan dunia pada saat itu, menyerap ide-ide kebebasan yang muncul pada saat itu, ide-ide kesetaraan. Dia berkorespondensi dengan Belanda dan menganggap ide itu. Memang kalau kita bicara lagi dalam biografinya Kartini, dia punya abang bernama Kartono yang sangat luar biasa, yang itu menjadi sumber inspirasinya dan sumber intelektualitasnya. Saya pikir dia itu bisa 37 bahasa, tinggal di Eropa. Dia yang terus mensuplai Kartini dengan informasi-informasi tertentu, dan tumbuhlah anak ini menjadi remaja ini, menjadi perempuan yang begitu luar biasa,
dengan ide-idenya tentang kesetaraan itu. Bahkan menurut saya Kartini ini bukan hanya sebagai tokoh emansipasi perempuan, tetapi emansipasi kemanusiaan. Dan ide-ide Kartini ini sebenarnya itulah menjadi cikal bakal, menjadi embrio kebangsaan Indonesia. Bahwa kita itu semua manusia itu dilahirkan setara, terlepas dari apakah gender kita, kemudian suku, agama gitu, kemudian bangsawan atau rakyat jelata, itu kesamaan. Itu yang diperjuangkan oleh Kartini di masanya itu, bayangkan gitu. Dan dia seorang perempuan yang tertekan. Itu yang membuat saya begitu kagum kepada sosok Kartini. Nah, kemudian yang aneh lagi seperti di awal tadi saya katakan bahwa yang mengatakan Kartini itu sahabat penjajah dan Cut Nyak Dien itu musuh penjajah gitu, yang menggugat kenapa surat-surat itu disampaikan kepada penjajah bukan pada yang mana. Nah, jadi pada masa itu kan, masa pergerakan kemerdekaan itu justru ide-ide tentang kebebasan, ide-ide tentang kesetaraan manusia itu datang memang dari Barat pada waktu itu, kan. Dan juga tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan kita, pendiri bangsa kita ini adalah orang-orang yang dididik oleh didikan Barat gitu. Jadi kalau Kartini hanya karena surat menyurat dengan Belanda itu ada yang mengatakan dia itu pengkhianat, artinya semua pendiri bangsa kita ini pengkhianat dong. Hatta, Soekarno, Syahrir, Tan Malaka, siapa lagi sebutkan, semua itu orang-orang yang mendapat pendidikan Barat. Justru karena pendidikan Barat itu mereka tercerahkan, ya. Sama juga dengan mengatakan orang yang makan Facebook ini adalah semuanya pro-Zionis, pro-Yahudi, karena itu produknya Yahudi. Yang nggak bisa begitu cara pikirnya kan. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan, oke lah, kalau Kartini ini dulu berjuang, tapi kenapa sekarang ketika perempuan sudah bisa berkarir, perempuan sudah bisa sekolah, yang mana-mana gitu, tapi perempuan Jawa ini masih diistimewakan, namanya masih diperingati setiap tahun gitu. Nah, kalau untuk hal ini saya punya pendapat secara pribadi, opini secara pribadi. Saya mengatakan bahwa kalau perjuangan dari pahlawan-pahlawan lain seperti Cut Nyak Dien, seperti Orang Kudus, dan lain itu sudah selesai. Artinya Indonesia sudah merdeka, tidak ada lagi Belanda yang harus kita usir dari sini dan yang lainnya. Tapi Kartini, perjuangannya untuk emansipasi perempuan ini itu masih terjadi sampai sekarang. Masih banyak sekali perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya hanya karena dia terlahir perempuan. Bahkan saya ingat di masa saya kuliah sendiri ya, dulu kami itu kuliah tahun 92 masuk saya teknik sipil, tapi ada teknik kimia di tempat kami itu ada seorang perempuan yang paling cerdas di sana, paling tinggi IP-nya, namanya Jenny waktu itu. Di semester ketiga atau kapan dia gak kuliah lagi. Kenapa? Karena orang tuanya memaksa dia untuk menikah. Karena dikatakan dia itu cuma perempuan, ngapain? Kamu susah-susah untuk kuliah. Cita-citanya itu harus kandas karena dia perempuan. Jadi sampai hari ini, perjuangan Kartini itu belum kelar, saya lihat. Dan kita masih banyak mendengar cerita-cerita seperti itu. Dan sampai saat ini artinya kita masih membutuhkan sosok-sosok perempuan yang berjuang seperti Kartini, supaya kaum perempuan itu mendapatkan hak atau tidak diskriminasi hanya karena sebatas gendernya. Ya. Dan di luar itu seperti saya katakan tadi, apa yang diperjuangkan Kartini ini bukan hanya sekedar emansipasi perempuan, tapi emansipasi kemanusiaan. Bahwa kita semua manusia ini dilahirkan dengan posisi setara, ya. Dalam hak-hak tertentu memang perempuan itu ada kodratnya sebagai perempuan, tapi terkait intelektualitas dan terkait dalam berkarya seperti itu tidak seharusnya mereka dibatasi. Dan juga kemanusiaan, saya katakan itu, Kartini juga memperjuangkan tidak ada yang namanya bangsawan, tidak ada yang namanya datuk-datukan, datuk seri segala macam. Kita semua sama. Di Indonesia ini ada haknya. Jadi perjuangan Kartini ini bukan hanya soal perempuan, tetapi soal fondasi dari bangsa kita, bahwa kita, semua manusia di Indonesia ini, dalam konstitusi adalah setara. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Selamat Hari Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.